Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Sebelumnya Bapak minta maaf karena nggak bisa hadir untuk ngajar kalian, karena masih terkait dengan sekolah Bapak di SMA itu masih ada kegiatan. Jadi untuk minggu ini kalian lihat aja video yang Bapak buat. Intinya untuk mata pelajaran sama Bapak ini tentang microcontroller ya. Jadi kalau di jadwal itu namanya lintas bidang. Jadi TKJ itu kan sebenarnya kan tentang komputer dan jaringan. Cuman di sana karena kita menggunakan kurikulum Merdeka, jadi ada namanya pelajaran lintas bidang. Jadi kita mempelajari tentang materi di luar bidang informatika dan TKJ itu sendiri. Nah, yang Bapak bawa untuk materi tahun ini atau untuk kalian ini adalah tentang microcontroller. Nah, sebenarnya microcontroller atau robotik ya, ini sebelumnya udah pernah Bapak diajarkan untuk 2 tahun ke belakang, tapi materi pembelajarannya atau mata pelajarannya itu mata pelajaran muatan lokal ya. Nah, jadi untuk kalian ini sebelumnya dipesankan sama Bu Sungkam, kajur kita, bahwasanya kalian sebelum magang seenggaknya kalian bisa untuk buat running text ya. Untuk running text itu sendiri kalian tahu ya, yang ada di depan kantor kita itu ada tulisan berjalan, atau yang ada di depan kantor dinas kedinasan itu ada juga yang warna merah dia berjalan, atau ada juga yang di masjid-masjid untuk jam waktu sholatnya itu namanya running text ya. Nah, di sana ada beberapa perangkat atau piranti yang akan digunakan, diantaranya adalah panel, kemudian ada controller ini sendiri, dan kemudian ada juga power supply-nya. Nah, sebelum kita ke sana, kalian harus tahu dulu apa fungsi dan kegunaan dari microcontroller itu sendiri. Nah, jadi ada modul nanti Bapak berikan sama kalian. Nah, di modul ini adalah panduan kalian untuk belajar microcontroller itu sendiri. Bisa dilihat di sini ada panduan praktis Arduino untuk pemula dari Bapak Hari Santoso. Nah, ini websitenya ya. Kemudian langsung aja di sini ada daftar isinya. Yang nanti akan kalian pelajari itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah apa itu microcontroller. Kemudian ada instalasi dan lain-lain. Silakan kalian baca sendiri nantinya. Kemudian di sini juga ada bagian 2, ada animasi LED. Nah, untuk pertama pembelajaran dari Arduino ini sendiri, seenggaknya kalian bisa untuk mengkonfigurasi atau membuat sebuah program di mana ada beberapa LED atau lampu LED. Itu dia bisa hidup bergantian atau dia bisa hidup berdasarkan durasi yang akan kalian masukkan ke dalam program itu nanti. Nah, selain kita akan belajar ini, kalian juga akan mempelajari namanya bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang akan kita gunakan itu adalah bahasa pemrograman C. Bahasa pemrograman ini biasanya banyak digunakan untuk membuat sebuah game, kemudian ada membuat sebuah website, membuat sebuah aplikasi itu sendiri, dan banyak lagi ya. Nah, jadi yang kita gunakan untuk membuat program dari microcontroller ini itu adalah bahasa pemrograman C. Selain bahasa C ada juga bahasa pemrograman Java, kemudian ada Python, kemudian juga ada Pascal dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi yang kita gunakan ini adalah bahasa pemrograman C. Bahasa pemrograman C ini bisa dikatakan bahasa pemrograman yang sangat simpel. Boleh kalian cek YouTube untuk cara penggunaannya ya. Nah, ini ada juga perintah if dan if else, kemudian ada perintah if. Ini adalah struktur dari bahasa pemrograman itu sendiri. Kemudian di sini ada juga beberapa project yang akan bisa kita gunakan atau kita kerjakan nantinya. Nah, kemudian di sini ada beberapa sensor-sensor yang akan kita gunakan nanti. Kita langsung saja ke pengenalan Arduino itu sendiri ya. Nah, di sini ada penjelasan dari apa itu microcontroller. Jadi menurut Wikipedia, ini bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Indonesianya ini bisa kalian baca, yaitu dalam diskusi sehari-hari dan di forum internet, microcontroller sering dikenal dengan sebutan micro C, UC atau MCU.
micro C adalah microcontroller, UC adalah unit controller, atau MC adalah microcontroller unit gitu ya. Bebas terjemahannya, tapi intinya di sini adalah microcontroller adalah komputer yang berukuran mikro dalam satu chip IC sirkuit yang terdiri dari prosesor, memori, dan antarmuka yang bisa diprogram. Jadi disebut komputer mikro karena di dalamnya ada IC atau chip microcontroller yang terdiri dari CPU, memori, dan komponen input dan output yang bisa kita gunakan kontrol dengan pemrogramannya. Input dan output juga disebut sebagai GPIO atau General Purpose Input Output Pins, yang berarti pin yang bisa kita program sebagai input atau output sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini ada gambar board Arduino itu sendiri. Kita perbesar. Nah, di sini bisa kalian lihat di setiap pin-pinnya itu yang paling atas itu ada kotak-kotak hitam itu. Di sana setiap pin ada namanya masing-masing ya. Ada RF, ada GND atau ground, kemudian ada input 12, pin 13, 12, 11, 10, 9, 8 hingga ada pin 1. Nah, kemudian ada di sini ada pin TRX dan RX. Kemudian di sini juga ada di bawahnya kotak-kotak hitam itu adalah pin analog dan sebelahnya adalah pin untuk power. Di sana ada volt in atau groundnya ada 2. Kemudian ada output 5 volt. Kemudian juga ada 3 volt. Kemudian ada reset dan pin input output ref-nya gitu. Jadi yang ini adalah komponen Arduino menurut gambarnya ya. Nah, kalau gambar aslinya bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah beberapa project Arduino itu sendiri. Jadi Arduino itu tampilannya seperti ini dia. Jadi ada beberapa perangkat. Yang ini adalah Arduino R3. Nah, Arduino ini sama kayak komputer, tapi dia lebih banyak digunakan di industri ya. Jadi prototipe dalam sebuah penemuan bidang industri itu menggunakan Arduino basicnya. Nah, ini adalah komponen dari Arduino itu sendiri. Kemudian ada banyak project yang bisa kita kerjakan menggunakan Arduino. Ini salah satu, ini juga yang ini ya, yang sebelah kanan ada LED tulisannya pukul 12.3641. Nah, ini juga merupakan microcontroller, tapi dia sudah terintegrasi dengan WiFi di sana. Yang ini ya, ini. Nah, yang ini. Jadi programnya sama menggunakan bahasa C juga gitu. Jadi banyak project yang akan bisa kita kerjakan menggunakan Arduino itu sendiri. Nah, banyak ya. Kemudian di sini adalah satu contohnya di sini. Nah, ini adalah contoh gambaran dari Arduino memprogram sebuah LCD untuk menampilkan beberapa kata ya. Banyak digunakan untuk beberapa project yang dilombakan kayak smart home gitu kan. Kemudian juga ada pendeteksi banjir, ada pendeteksi asap gitu, banyak yang menggunakan Arduino. Nah, kemudian di sini ada beberapa komponen-komponen pentingnya dari Arduino itu sendiri. Nah, yang akan kita pelajari nanti ada beberapa sensor yang kurang lebih itu yang menjadi utama dalam membuat sebuah project sederhana gitu. Jadi banyak sebenarnya sensor yang bisa digunakan, tapi yang akan kita pelajari nanti nggak terlalu banyak karena mengingat kalian sudah kelas 3 gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini tadi Arduino yang akan kita kerjakan. Bapak maunya kalian sebelum magang nanti kita adakan sebuah kompetisi robot atau sebuah kompetisi di mana kalian bisa menampilkan hasil karya robotika kalian atau microcontroller kalian, yaitu dalam bentuk sebuah mobil seperti ini. Nah, ini ini ya. Banyak sekali
project yang bisa digunakan, yang kita kerjakan bisa hanya menggunakan Arduino itu sendiri. Nah, contohnya kayak gini, ada robot sensor kurang lebih seperti ini nanti akan kita buat. Kemudian atau kita langsung buka aja YouTube. Nah, ini salah satu contohnya, ada beberapa yang akan kita kerjakan nanti akan kalian lihat sendiri. Ini ada membuat remote control. Google kalian gitu. Nah, tugas pertamanya silakan kalian pelajari tentang bagaimana cara menggunakan Arduino itu sendiri. Karena boardnya belum datang, kemudian alat-alat yang kita gunakan itu belum ada, jadi kita menggunakan simulasi namanya Tinkercad. Oke, nah ini salah satu contoh untuk membuat project lampu berkedip nih ya, seperti ini. Atau kita langsung aja ini banyak contohnya menggunakan blink LED. Kalau dalam fisiknya nanti दोस्तों इस एलईडी को स्विच के जरिए हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। जब भी हम इस स्विच को प्रेस करते हैं तो एलईडी ऑन हो जाएगा और जो रिलीज करते हैं तो एलईडी ऑफ हो जाएगा। लेकिन इस काम को आप ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको आर्डिनो बोर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो इस आर्डिनो बोर्ड को हम एलईडी अटैच कर देंगे और कंप्यूटर से हम इसमें अपलोड कर देंगे प्रोग्राम। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में हमने डिले टाइम 1 सेकंड का मेंशन किया हुआ है। तो 1 सेकंड के लिए एलईडी ऑन होगा और 1 सेकंड के लिए ये एलईडी ऑफ रहेगा और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा। दोस्तों इस एलईडी को स्विच के जरिए हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। Aplikasi website namanya Tinkercad. Di sini boleh kalian lihat tutorialnya di YouTube juga banyak. Kerjakan aja dan menggunakan program dan perintah yang sudah dijelaskan di YouTube ini sendiri. Then afterward, grab your Arduino Uno board and time to learn to write proper code from scratch. I'll break it down for you here, and you can always use the blocks for reference as you level up. This first section is a block comment followed by the code's setup, which helps. You're ready to try other Arduino exercises that utilize the digital write function. Try using a breadboard to add more LEDs and code to control them in the next lesson. Thanks for watching and learning how to blink. Mungkin itu saja untuk pertemuan atau materi yang Bapak bisa berikan kali ini. Silakan kerjakan tugasnya dan kemudian silakan isi absen kalian untuk pertemuan kali ini di kolom komentar. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa langsung praktek menggunakan alatnya gitu ya. Dan semoga sebelum kalian magang itu sudah terbuat sebuah project di mana kalian bisa menampilkan project yang sudah kalian buat masing-masing. Nanti projectnya akan kita buat menjadi dalam satu kelas itu 3 atau 2 kelompok, di mana setiap kelompok itu akan membuat sebuah remote control menggunakan Bluetooth dan Arduino itu tadi. Alatnya sudah Bapak pesan, jadi kalian bisa race atau tanding dengan kelas 12 sebelah gitu ya. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau misalnya ada anak kelas 11 ikut andil juga dalam perlombaannya nanti, tapi karena alatnya itu terbatas, jadi kemungkinan kalian dulu sehingga bisa dilihat oleh adik kelas kalian gitu. Oke. Yang Bapak inginkan hanya kalian paham tentang apa yang kalian kerjakan. Semoga bisa mengikuti ya untuk pertemuan kali ini. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.